Jadi gini guys, apa yang terjadi di Sudan itu lebih kompleks dan lebih rumit daripada apa yang terjadi di Gaza. Aku akan coba jelasin ke kalian dengan bahasa bayi yang mudah dipahami karena itu kompleks dan panjang banget. Jadi pemerintahan di Sudan itu emang udah trouble sejak lama. Pemerintahan di Sudan itu selalu dikudeta ya. Misalnya nih, ada pemimpin A yang naik, terus kemudian dia nggak lama memimpin, dikudeta sama si B. Kemudian si B naik, dikudeta sama si C. Si C naik, dikudeta lagi sama si D. Dan gitu terus. Sampai pada akhirnya ini, tahun 1989, si Omar al-Bashir memerintah. Dia ini juga sama nih mak, naik ke pemerintahan karena dia itu mengkudeta pemimpin yang sebelumnya. Si Bashir ini beda dari pemimpin-pemimpin yang lain. Dia ini bertahan lama sampai 30 tahun. Selama 30 tahun itu dia memerintah dengan sangat kejam. Korupsi terjadi di mana-mana, penindasan, sampai pada akhirnya ekonomi itu anjlok banget, semuanya serba mahal, harga-harga bahan pokok makanan mahal. Akhirnya masyarakatnya itu udah gede, udah enak banget sama kelakuannya si Bashir ini. Nah, terjadilah nih demo dan perang antar warga. Sudan bagian selatan udah perang dan udah kacau balau. Diperintahkanlah nih militer resmi Sudan yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan. Angkatan bersenjatanya ini namanya SAF untuk mengkondisikan daerah selatan. Dan kemudian ternyata di daerah barat juga terjadi peperangan. Nggak mau si Bashir ini harus membentuk regu militer lagi ya, yang di luar regu militer utama tadi, karena dianggapnya regu militer SAF ini kurang kuat lah ya. Dibentuklah milisi di daerah barat. Nah, milisi di daerah barat ini mak dipimpin oleh Muhammad Hamdan Dagalo atau yang disebut Hemeti. Namanya pasukannya yaitu RSF. Tadinya RSF dan SAF yang merupakan militer aslinya Sudan ini bekerja sama untuk melindungi si Bashir, dan akhirnya malah mereka ini berseteru. Kenapa mereka berseteru? Nah, di tahun 2021 terjadi kudeta lagi. Sebelum kudeta ini, si Bashir turun dulu di tahun 2019. Nah, tanpa disangka-sangka nih, si Bashir ini dikudeta sama pemimpin RSF sama SAF. Akhirnya si Bashir turun, pemerintahannya kosong, dan mereka di sini rapat ya, membuat perjanjian bahwa Sudan itu harus dipimpin oleh sipil biasa. Dan tahun 2021 pemimpin sipil yang masih berlangsung selama 2 tahun nih dikudeta lagi sama si militer yang dipimpin sama Burhan. Burhan itu yang tadi militer resminya Sudan atau SAF namanya ya. Rakyat marah lagi dong karena ini tuh menunda demokrasi gitu loh. Kenapa sih selalu dikudeta? Rakyatnya kan udah enak banget, gede banget hidup dalam penderitaan melulu ya kan. Atau si Burhan ini mengkudeta, tentu saja dong si Hemeti ini gak tinggal diam. Dia mulai curiga nih, jangan-jangan si Burhan ini pengen naik. Intinya ya dari mereka ini, si Hemeti dan si Burhan, mereka ini pengen menguasai Sudan, pengen jadi pemimpin Sudan. Tanggal 15 April 2023 pertempuran ini pecah di ibu kota Khartoum. Sejak saat itulah perang terjadi di mana-mana dan menjadi awal mula Sudan hancur seperti sekarang. Kenapa sih milisi yang dari barat ini yang dipimpin oleh Hemeti ini kuat banget? Ya karena mereka itu menguasai daerah lahan yang mengandung banyak emas. Mereka di sana mengumpulkan emas dari tambang. Mereka punya tambang emas di sana. Dan ternyata si RSF ini dibiayai oleh UAE. Kenapa sih Uni Emirat Arab membela dan malah membiayai perang yang terjadi di Sudan? Yap, karena Sudan adalah negara ketiga terbesar yang menghasilkan emas, dan emas di sana semuanya diekspor ke Dubai. Nah, dampaknya siapa? Ya masyarakat kecil, mereka nggak tahu apa-apa loh. Ditembakin, dibun-bun, anak kecil, wanita, lansia. Bahkan mereka ini lebih kejam daripada IDF. Kenapa masalah ini kompleks banget? Karena ini perang terjadi antar warga negara Sudan sendiri. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau di Palestina kan udah jelas ya, lawannya adalah si Jigong Nazi. Kalau ini gimana? Gimana kita mau bela siapa? Ya jelas kita bela masyarakatnya, tapi yang memerangi juga masyarakatnya sendiri juga kan. Jadi emang benar-benar kompleks. Ya walaupun UAE nggak bakal ngaku ya, tapi jelas semuanya dibiayain oleh mereka. Yang nggak bakal ngaku, mereka bakal selalu cuci tangan. Nah, pada intinya nih mak, perang yang terjadi di Sudan sekarang ini bukan terjadi karena agama atau ideologi, tapi perang antar kekuasaan militer merebutkan sumber daya alam dan ingin saling menguasai. Apa nih akhirnya dari semua ini? Kalian berharap apa coba? Burhan sama Hemeti nih.